guys, balik lagi di podcast Ngebaso. Bersama kita, Saya Nabil. dan saya Sirul, dan di sini kita sudah kedatangan tamu-tamu kita. Boleh dari yang paling ujung dulu perkenalan dengan siapa? Nama saya Feni. Sama saya Fauzan. Ya, Audil. Ini tamu-tamu ini udah pada repot-repot nih ya datang ke sini. Makasih banget loh. Jauh lagi. Jauh ya. Oh my god! Wow! Jadi hari ini tuh kita tuh di podcast Ngebaso ini bakal ngebahas tentang COVID-19 atau Corona yang beberapa tahun lalu sudah terjadi kayak gitu. Nah, tapi kita tuh bakal ngebahas COVID-nya tuh masih dalam rumpun sosiologi sesuai dengan tema podcast kita ya. Ya betul sekali. Nah, sebelumnya tuh boleh sharing dulu gak sih kayak kalian itu Pak selama COVID tuh pengalaman tuh kayak gimana? Kemudian siapa dulu? Dari aku. Boleh. Kalau selama COVID itu mulainya kita kelas 7. Tujuh pas mau naik kelas apa? 7 ya? Kelas 7. Beres tuh kelas 9 ya? Iya. Kelas 9 baru mulai beres mereka. Waktu itu aku ingat banget hari Selasa. Jam 9 itu tiba-tiba ada pengumuman di sekolah. Oh, Iya, benar. Disuruh ke lapang. Terus ya, apa nih? Terus sebelum pengumuman itu tuh karena emang berita corona itu tuh udah mulai udah nyebar ya? udah nyebar. Terus kan imbauannya tuh kalau batuk tuh dijaga jangan bersih Iya. sengaja. Tapi itu tuh sama teman-teman kelas tuh malah sengaja dibatuk-batukin gitu. Soalnya waktu itu kita nganggepnya kayak bercandaan gak sih? Kayak gak mungkin banget. Sampai ada meme yang kayak tadi Iya. saya ngomong gitu. Iya. Terus akhirnya dipanggil ke lapang kan kita baris semua terus dikasih pengumuman belajar di rumah 2 minggu. Wah sempat. Itu Seneng banget gak itu sih? rasanya kayak lagi di tengah-tengah semester lagi padat, rasanya kayak dapat press libur gitu. Ya, kita sebagai pelajar pasti senang banget ya. Iya, akhirnya kayak libur sekian lama. Iya. Tapi aku di waktu momen itu tuh udah senang nih dapat pengumuman libur 2 minggu. Tapi pas sebelum pulang ke sekolah, pulang ke rumah, itu aku tuh agak feeling gak enak gitu. Kenapa tuh? Aku tuh malah diem dulu di sekolah, kan itu jam 10 dipulangin. Ya. Aku diem dulu di sekolah sampai jam 12, maksudnya gimana? Aku ngerasanya kayak, kok feelingnya kayak bakal lama gak balik kesini gitu. Aku ngerenung dulu di situ sama berdua sama si Ajis temen aku ada di SMP. Aku di situ merenung dulu sama Ajis kayak ngobrol-ngobrol gitu. Akhirnya ternyata bener aja kan. Pas sudah setelah 2 minggu itu kita nyari ada pengumuman baru lagi diperpanjang 2 minggunya. Jadi diperpanjang sehingga ketiga kalinya akhirnya ditentukan yang tidak ditentukan kan. Agak takut gak sih kalau dapat pengumuman kayak gitu? Kalau sekarang Enggak, waktu itu. waktu itu nggak takut. Waktu itu nggak seneng. Ya sih, kita waktu itu mikir apa coba? Libur 2 minggu nggak sih? 2 minggu enak banget. Terus ditambah sebulan gitu. Iya. Iya. Sampai sebulan itu akhirnya ditentukan Sampai tanggal satu 1 tahun malah terucap itu malah terwujud jadi 1 tahun. benar. Tapi akhirnya udah kan udah sekolahnya di rumah, jadi udah nggak harus sekolah semua. Tidak kerasa ya. Iya. Emang kalian nggak harus sekolah? Enggak, beneran gak kerasa ya sekolah. Iya enggak. Ada absen dari HP aja kayak Abis absen tidur. Iya, Abis benar. absen tidur. Terus kalau misalkan ini guru ngedruk, kita kan nggak Ya, tahu oke. sebenarnya. Iya, oke. Gak tahu jadi ngapain. Udah lah, ngapain dulu gitu. Bener-bener. Udah dengerin, kita tidur aja. Tugas tinggal, lihat dong, udah belum. Iya bener-bener. Gak kayak Ada gitu. nggak? Kopas yang pernah lah, tinggal kirim aja ke GCR gitu. Jaraknya, nggak usah capek-capek nulis lagi nggak sih? Kalian pernah pakai buat telegram nulis itu gak sih? Iya pakai warna. Aku masih ingat kalau buat text nulis juga. Enggak. Apa sih? Buat nulis by Itchwill. Oh iya? Iya. Coba aku sering banget. Iya. Saking malesnya. Kok? Ya, tapi guru beneran deh. Ya Allah, gak nyadar tapi kesana-sananya mulai Iya, pada. Terus benar. buatnya upgrade, ganti kertas,
ganti tulisan jadi Iya, iya. macam-macam. Jadi juga Iya. gitu sih kan udah mulai di rumah sampai nggak 2 tahun pasti setahun Setengah yang di rumah setengah. beneran. Cuman selama 1,5 tahun itu ya benar-benar yang apa ya kalau istilahnya bercandaan dulu waktu SD tuh kayak gimana ya 12 tahun. Iya, iya. Ternyata beneran jadi kenyataan nih. Iya, gak nyangka gak sih? Iya. Gak expect banget nih beneran libur selama itu benar. Mungkin awalnya enak tapi kalau buat aku pribadi lama-lama jadi kayak nggak enak. Jadi jenuh. Jenuh. Jenuh banget di rumah. Jenuh tapi enak. Ya tapi jenuh. Tapi jenuh sampai ada pengumuman akhirnya mau masuk sekolah lagi itu balik itu kayak sekolah lagi jadi bisa harus bangun pagi lagi kayak kultur shock Udah terlalu nyaman ya. udah terlalu nyaman habit 1,5 tahun aja kita Iya. habit sebulan aja susah nggak sih Susah pasti baliknya. ini habit 1,5 tahun udah bahkan nggak pakai tuh habit zaman covid tuh sampai tahun kemarin ini masih ada deh. Masih sih. Habit ini habit masker. Bener gak sih? Iya benar. Itu kayaknya sampai ada julukan istilah masker permanen. Nah emang ada beberapa orang yang masih pakai masker Iya ya sampai sekarang. sekarang. Tapi ya udah gak semacam dulu. Malah jadi kayak style gitu kan Iya. maskernya. Sampai sekarang Marak-maraknya banget nanti tahun kemarin tentang masker. Iya masker tuh sampai kasus yang di yang di ini di pendem gitu. Ya, Iya. jadi pun. Yang ditimbun banyak Kelangkaan orang. masker, Iya. sanitizer yang kayak gitu kan. Konyol gak sih dipikir-pikir Iya. orang yang nyari masker beneran butuh. Yang tag doang. Iya. FOMO. Serius. Kalau kamu sendiri gimana pengalaman waktu COVID kan? ya diem di rumah sih setiap yang kayak tidur bangun main HP kayak absen teh ya absen doang langsung tidur gitu. Beneran ikut Ya, gak apa zoomnya kayak gitu? enggak sih ada yang enggak. It was at this moment that he knew. He fucked up. A few moments later. Halo guys, kembali lagi di podcast Ngebaso. Kali ini sesuai dengan judulnya Ngebaso. Ngebaso juga ada artinya, yaitu ngebahas sosiologi. Nah, karena kita dengan tema ngebaso, kita beneran Makan bakso. Mumpung udah waktunya buka puasa juga, jadi kita bakal ngobrol-ngobrol sambil makan bakso bareng supaya lebih asyik. Lebih Terus, chill gitu. iya, supaya kerasa banget tuh baksonya. Oh, iya. Chill dulu. Boleh sambil ngelanjutin yang tadi, gimana pengalamannya Mbak Feni? Kayaknya belum deh. Nah, Ya sama kayak tadi kita ujian gini yang dikumpulin di lapang, terus libur 2 minggu kan. Iya. Awalnya tuh kayak aku sama teman-teman tuh senang tuh akhirnya libur 2 minggu. Seneng banget. Seneng banget aku sama teman-teman tuh. Ya awal-awal libur tuh aku sering main gitu sama teman rumah aku, tapi masih dalam konteks di dalam komplek itu rumah aku. Terus kayak tapi lama-kelamaan juga bosan karena kayak apa sih mainnya tuh cuma main HP doang, jadi Iya. nggak ada permainan lain. Terus kayak aku juga mikir kayak COVID ini nyata gak sih sebenarnya? Aku sempat mikir kayak gitu. Sama banget. Sering banget mikir kayak itu. Karena kayak kerasa gak realistis gitu. Iya, kayak ini nyata bener gak sih kita libur 1 tahun? Aku cuma main doang ini. Itu beneran apa urusan covid nyata apa enggak itu ada konspirasi nyata. Oh iya. Oh, okay. Nanti lah ya. Ya itu ntar. Terus aku tuh selama di rumah itu ya karena orang rumah tuh kayak mewanti-wanti kan gak boleh keluar rumah, gak boleh Ya, ini. khawatir Terus, ya. khawatir banget gitu. Terus aku tuh kayak apa sih ini cuman gitu doang, gak usah takut kali. Kalau misalkan kita takut kan tubuh kita itu kan drop ya. Iya. Semakin kita takut, terus aku tuh kayak mikir ya udahlah dengan cara olahraga di rumah aku kadang sih itu juga, terus berjemur, beresin rumah, jadi kayak kegiatannya cuma beres rumah doang. Sekolah juga aku kadang ikutan kadang enggak. Bolos. Iya. Aku enggak absen. Absennya Absen gimana? doang. Absen Oh, doang. Oh. Absen doang. Kelasnya Jadi, nggak ikutan? iya. Sekarang kayak aku waktu itu pernah satu momen, aku kayaknya waktu Google Meet itu tidur, terus tiba-tiba aku ditanya, terus kayak Gimana? terus aku pura-pura matiin data. Oh, juga. iya. Oh, yang gitu. Aduh, aku inget banget. Oh ya udah nggak apa-apa silakan kayak
yang lain aja. Oke, ini kalau nggak ada covid mah aku nggak bisa. Karena banyak mainan Ya, game. tiap hari bisa tuh. Banyak sih yang sih kayak gitu. Ya, aku dulu tiap hari waktu itu full langsung aku selama covid sehari itu minimal 10 jam minimal. Screen time ya. Setiap hari gak sih? Ya, Setiap hari. screen time bisa 18-19 jam. Off HP itu tidur doang. Tidur doang. Begitu bangun langsung lihat Ya HP. bangun lihat HP. Sampai langsung- tidur masih lihat HP. Iya. Kalian main RP gak? Main. Ini Seru tahu. Seru. Itu Lama. rame banget waktu itu. Karena mah guys pas kerja zaman covid mah main Among Us deh. Tapi sekolah asup waktu pas kayak pengumuman langsung login Among Us kabeh. Enggak, aku gak main RP sih. Itu RP itu kayak tapi cuma sekedar tahu doang sih kayak. Cuman yang kadang- meranin role jadi kayak orang lain gitu. Jadi itu tuh kayak namanya aja role playing. Ya. Kita mainin peran. Nah, kalau untuk perannya sendiri, sebenarnya tuh beda-beda, ada beberapa tipenya. Ada yang original karakter, ada yang fictional karakter. Ya. Lebih seru yang mana? Original. Oh iya. Karena kalau original karakter tuh itu si konsep karakternya kita buat sendiri. Kayak wajahnya kayak gimana, sifatnya kayak gimana, terus nanti cara dia gaya bicara, gaya typing ya kalau di HP berarti typingnya kayak gimana itu segala macamnya kita atur sendiri. Jadi lebih bebas lah. Kita buat kayak diri sendiri kita sebagai karakter juga bisa. Jadi kita kayak sekarang cuma kayak tokonya aja lah gitu. Tapi ada juga yang fictional karakter, kalau itu ngambil dari karakter fiksi yang bisa dari buku, anime atau segala macam itu bisa. Jadi lebih enak yang kayak gitu. Iya. Kita bisa jadi diri sendiri lah istilahnya. Iya, gitu. itu lebih bebas. Itu deh kayak yang buat komunikasi sama orangnya juga. Bukan. Enggak, itu dari pakai WhatsApp loh, atau enggak Telegram, aplikasi-aplikasi chat gitu. Instagram juga Wah, ada bisa. ada. Ada RTIG, RPTL, sama RPLA. Kalau aku sih teman virtualnya itu dari game kan. Dari game. Tapi gara-gara dari game itu juga sekarang ada yang jadi teman teman aku malah. Wah, Iya, iya semua Dari- orang Bandung. orang mana? Orang Bandung berlima. Iki, Bagas, Rangga, Rehan, Fardan. Itu awalnya aku juga nggak tahu mereka orang mana gitu kan. Cuman kayak ketemu di game kayak main. Tapi habis kayak udah seminggu atau 2 minggu, dia nanya, "Lu orang mana bang?" gitu. Gue orang Bandung. Terus dia, "Lah, gue juga Bandung." Udah nggak usah pakai gua lu. Gimana katanya kayak gitu. Langsung berubah ya? Iya langsung berubah. Sudah aku bisa. Bisa naik Bandungnya di mana? Ini Bandung ujung dekat Jatinangor. Oh. Mulai dari situ kita kayak sebulan atau 2 bulan sekali kayak ketemuan gitu nongkrong. Kayak kerasa gitu nama temennya seru. Berarti ini tuh ya, jadi karena kita sama-sama gak bisa keluar gitu, jadi kita otomatis lebih banyak menghabiskan waktu di HP kan. Iya. Terus kayak anak-anak seumuran kita atau apalagi ya remaja-remaja pasti kayak jenuh juga di HP. Benar. Pasti mereka tuh nyari ke yang lain kan. Salah satunya jadi teman online. Iya, online. Jadi membuka relasi baru. Iya karena mereka nggak usah keluar rumah kan, Iya. kita nggak usah keluar rumah. Mau gak mau ada di online kenalan lah. Iya. Bisa kan? Ngobrol, nyambung. Enak juga kayak temen itu sih. Kayak kalau pas udah dari covid ini kayak mulai kultur shock lagi. Padahal kultur shock itu tuh kehidupan yang sebenarnya awalnya kita jalanin. Iya, Iya. jadi asing ya. Asing. Rutinitas kita yang biasanya sebelum ada COVID itu malah jadi aneh begitu Iya. COVID-nya selesai. Karena kita udah kebiasa sama masa-masa COVID gitu ya di Iya. rumah. Lanjut. Kemana nih? Menurut kalian ngaruh nggak sih COVID ini tuh ke cara kita bersosialisasi kayak tadi? Kayak teman yang deket-deket itu jadi berubah, jadi kayak canggung apa gimana? Ngeliat muka teman sendiri kayak jadi makin beda gak sih? Dari asalnya kita yang sering bersosialisasi, terus jadi jarang bersosialisasi gitu. Iya benar. Kayak Benar nggak sih? waktu dulu sebelum covid kita ngobrol tuh biasa aja. Tapi pas sudah COVID tuh kita mau ngobrol sama yang lain tuh kayak bingung nggak sih kita mau ngobrolin Iya. apa sama dia tuh? Padahal dulu kayak lancar-lancar aja ya. Kayak ada canggung gimana ya? Aku mau Iya, ngobrol mau sama apa kamu. ya? Topiknya Kayak, gimana ya? terus takut kayak aku mau ngobrol sama kamu tapi kamu ya nggak nyambung ke Iya. kita jadi gitu. Mungkin orang lain juga sama-sama awkward, jadi Iya. bingung juga.
sosial skill kita sangat diuji waktu sama Berarti manusia itu emang gitu nggak sih? Jadi begitu dia terbiasa tidak ngobrol, bakal sulit lagi untuk dibiasakan ngobrol karena udah terlalu Iya. lama. ya ngobrol sama orang dulu kayaknya jarang aku bisa main apa Iya, benar. Bener banget. ya aku nggak pernah ngobrol Komunikasinya bener-bener kurang banget. Padahal satu rumah, kita sama-sama di rumah 24 jam. cuman pas waktu zaman covidnya itu aku beruntung lah ada dari keluarga yang cukup berada gitu. Aku ngeliat tetangga aku kasihan Apa? banyak yang di PHK gitu. Oh iya. Iya sih, emang waktu pas COVID juga kan banyaknya berita-berita gitu di TV. Guru-guru pabrik tuh banyak yang kena PHK kan, sebagian yang itu karena emang sepengaruh itu gitu, sebesar itu pengaruh Pasti sih. COVID ke dalam ekonomi. Karena gini, waktu zaman COVID itu kan pemerintah nerapin PSBB, sedangkan PSBB itu membatasi kita untuk bermobilitas kan, bergerak, nggak boleh ada aktivitas. Sedangkan kalau kayak pabrik-pabrik perusahaan itu nggak melakukan aktivitas, gimana cara mereka? Ngegaji karyawan Cara Iya, mereka, kegiatan ekonominya terhenti. cara mereka dapat duit gimana? Dan kamu keluar rumah itu bisa, Nggak bisa. Iya. buru-buru mau kerja. Gimana mau bikin barang kalau misalnya keluar rumah aja nggak bisa? Iya, makanya ini banyak banget. Dan orang juga nggak bisa beli barang karena nggak bisa keluar rumah, Iya, dia benar. terhenti gitu. Ya jadi kalau menurut aku sih dampak positif negatifnya pasti dari COVID ini ada. Ini yang paling terasa negatifnya selama selama 1,5 tahun itu 2 tahun lah, berarti 2 tahun. 2 tahun ya? 2 tahun kurang lebih. Pandemi itu statusnya Maret 2020, baru dicabut tuh 2022 awal. Kayak banyak negatifnya ya selama 2 tahun itu negatifnya banyak banget lah, apalagi ke perekonomian Negara ya. iya itu. Ini ada fun fact sedikit soal ekonomi akibat COVID. Kalian tahu USD kan? US dollar. Ya. 40% USD yang beredar di dunia sekarang itu dicetakkan COVID. Pas COVID. Iya dicetak terus wih. Buat Biar apa itu? biar membantu perekonomian, subsidi sana, subsidi sini, subsidi sana, subsidi sini. Karena kalau nggak nyetak uang lah itu Amerika udah Itu nilainya jadi turun nggak sih kalau kayak gitu? ya, makanya inflasi gede-gedean kan waktu COVID itu. Ya itu sih negatifnya kayak gitu. Tapi kalau positifnya tuh ya mulai kerasanya. Aku baru mulai sadar sih kayak sekarang kayak kita tuh ternyata selama waktu 2 tahun itu jadi mulai teknologi. Iya, itu kerasa banget sih. Kan, ya, Ngulik sendiri. iya kayak mau gak mau kan. Mau gak mau, karena kita emang bergantung sama teknologi kan waktu itu. Iya, gak ada teknologi matoy ya. Sih. Mengoy. Teknologi bantu banget sih. Itu sih yang positif yang negatifnya itu tadi kemiskinan buat orang gitu. Sama ini sih negatifnya kayak disintegrasi parah. Nah, kalian merasa nggak? Kalian misalnya punya circle. Iya. Circle-nya bukan circle yang inti, tapi masih circle luar. Let's say 10 orang. Terakhir ketemu tuh waktu sebelum COVID. Sudah COVID Langsung kayak putus hubungan. iya kayak lu siapa gitu kayak langsung orang asing. Itu parah banget. Terus aku ngerasain juga di sekitar lingkungan rumah aku tuh disintegrasinya kayak sama tetangga juga nggak kenal. Jadi di dekat rumah aku tuh ada kos-kosan. Aku nggak pernah keluar rumah kan sama belakang. Pas baru keluar lagi tuh pas udah 1 tahun kemudian. Ini siapa perasaan yang terakhir keluaran di sana tuh bukan orang. Udah beda orang. Beda orang. Dari mana dah? Itu ngerasa kayak bisa diintegrasi parah ya. Tapi akhirnya waktu COVID beres, untungnya ya pemerintah kita reintegrasinya cepat sih. Mereka kayak banyak bantuan subsidi gitu kan. Iya. Kayak waktu COVID kan ada bansos kan. Iya. Iya kan. Kalau di korupsi. Ya ada. Waduh. Sensitif. Iya. Ada bansos gitu. Itu membantu banget buat melihat perekonomian rakyat, melihat dinamika sosial kita juga. Ya, nah pada akhirnya kan dampaknya kalau
pas udah besok ini kayak pemulihannya tuh enggak tersiap masih oke gitu, masih bisa jalan dengan normal. Itu sih kalau menurut aku. Jadi ini nggak sih kalau dampak positif setelah COVID itu salah satunya ekonomi kreatif yang jadi berkembang banget. Ya, Iya. ada ini tahu aku ada pekerjaan yang muncul setelah COVID itu ada from AI, Iya, creator from AI. teknologi-teknologi. Ya, itu kan kerjaan yang kayak nggak pernah ada gitu. Apaan kerjaannya ngetikin doang gitu kan. Iya. Tapi ya itu kenyataan ya, perkembangan teknologi zaman di masa COVID itu benar-benar maksa manusia untuk berevolusi terus, kayak memperbarui teknologinya. Karena tujuan awal teknologi itu kan membantu manusia. Sedangkan waktu zaman pandemi itu susah setengah mati banget. Justru kalau nggak ada teknologi kita udah benar-benar mati banget ya itu. Purba kita. Purba. Jadi homo sapiens 10.000 tahun yang lalu tinggal di gua. Gak ada internet, gak ada listrik. Iya, mana kita tahu ada virus yang nyebar. Ini kita mati tanpa tahu apa-apa ya. Tapi kan suka ada yang video yang terdetak tiba-tiba di jalan. Iya. Itu tuh kayak gitu ntar kalau nggak ada teknologi. Itu nggak ada teknologi sih. Jadi kayak membantu banget, nggak amsyong banget lah. Iya. Nggak amsyong banget. Gitu sih. Mungkin cukup sekian untuk episode ngebahas kali ini. Hari ini kita udah ngebahas tentang COVID-19 bersama para tamu. Nah, Krik-krik gini ya, nggak apa. Makasih juga udah nyempetin. makasih untuk para tamu yang udah nyempetin datang dan Sama-sama, ngobrol bareng sama-sama. kita. Kita juga Makasih merasa juga untuk senang semua bisa sharing. sharing-sharingnya. Jadi makin tahu gitu. Iya, jadi kita makin tahu. Semoga nggak kapok-kapok juga. Ya. Ya. Ya makasih juga ya. Ini. Kami host berdua. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa lagi di episode ngebahas berikutnya. Dadah.